Shalom saudara pendengar yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat datang kembali di Renungan Rohani pada siang hari ini. Semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu, kiranya damai dan sukacita Roh Kudus melimpah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Sebelum kita mulai renungan pada siang hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Allah Bapa yang baik dan ajaib, Bapa yang bertahta di kerajaan sorga, Bapa yang kami kenal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih atas penyertaan yang Tuhan berikan kepada kami atas siang hari yang indah ini. Terima kasih telah memberi kami kesempatan untuk selalu dapat bersyukur atas segala pekerjaan yang kami kerjakan. Maka dari itu, kami mohon kiranya Bapa berkenan menyertai kami selalu di sepanjang hari ini. Terima kasih atas berkat-Mu hingga saat ini kami masih bisa merasakan kebaikan-Mu dan buatlah agar kami selalu mengucap syukur kepada-Mu. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih pada saat ini kami masih bisa bekerja. Tuhan, saat ini kami akan memulai pekerjaan kami. Berkatilah pekerjaan ini dan sertailah sepanjang kami selama bekerja pada hari ini, agar menjadi berkat bagi kami, bagi keluarga kami dan juga tempat kami bekerja. Berkati seluruhnya di siang hari ini, agar berjalan dengan baik, dan menjadi berkat untuk kami jalani bersama dengan anak Tuhan yang lainnya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Sahabat pendengar renungan saudara rohani, bacaan renungan dan ayat emas Alkitab renungan kita siang hari ini akan kita mulai dari pembacaan nats sebagai berikut. Bersalam-salamlah kamu dengan cium kudus. Salam kepada kamu dari semua jemaat Kristus. Tertulis di dalam kitab Roma 16 ayat 16, topik renungan kita hari ini adalah banting tulang. Bacaan kita pada siang ini dapat Anda baca di Alkitab saudara yang terambil dari kitab Roma 16 ayat 1 sampai dengan ayat 4 berkata, Aku meminta perhatianmu terhadap Febe, saudari kita yang melayani jemaat di Kenkrea, supaya kamu menyambut dia dalam Tuhan, sebagaimana seharusnya bagi orang-orang kudus, dan berikanlah kepadanya bantuan bila diperlukannya. Sebab ia sendiri telah memberikan bantuan kepada banyak orang, juga kepadaku sendiri. Sampaikan salam kepada Priskila dan Aquila, teman-teman sekerjaku dalam Kristus Yesus. Mereka telah mempertaruhkan nyawanya untuk hidupku. Kepada mereka bukan aku saja yang berterima kasih, tetapi juga semua jemaat bukan Yahudi. Kata mutiara renungan kita hari ini adalah, semakin besar hati kita diliputi cinta Tuhan, semakin besar upaya kita untuk semakin menyenangkan hatinya. Mari kita mulai renungan siang kita. Mari kita mulai segmen kisah inspiratif. Kita mengenal kata banting tulang untuk menggambarkan perilaku kerja keras yang disertai pengorbanan untuk mencapai sebuah tujuan, dan terkadang terlalu berlebihan sehingga bisa memberikan dampak buruk bagi pelakunya. Demi mengejar target, seorang karyawan rela bekerja tanpa kenal waktu dan tanpa lelah. Demi sebuah prestasi, seorang atlet menambah waktu latihan lebih lama sementara yang lain memilih beristirahat. Tujuan hidup memengaruhi upaya seseorang. Semakin besar tujuan hidupnya, semakin besar upaya untuk mencapainya. Paulus menyebut beberapa nama wanita yang sampai membanting tulang demi Injil Kristus tersebar di berbagai tempat. Trifena dan Trifosa adalah sebagian kecil dari begitu banyak wanita yang punya peran besar dalam pelayanan Rasul Paulus. Mereka, seperti kata Paulus, tidak hanya mendukung pekerjaan Tuhan menurut kemampuan mereka, tetapi mereka telah bekerja sangat keras dan bahkan mungkin mengorbankan banyak hal demi tujuan Injil Kristus semakin meluas. Demi keselamatan jiwa-jiwa, mereka membanting tulang untuk turut bekerja melayani Tuhan. Di masa kini banyak pengikut Kristus menjalani panggilan hidup untuk melayani Tuhan. Namun,
Apakah mereka melayani Tuhan dengan sepenuh hati? Lagi-lagi tujuan dari pelayananlah yang akan memengaruhi sikap hati dan upaya seseorang. Jika tujuan sebuah pelayanan tidak lagi murni untuk menyenangkan hati Tuhan, maka jangankan membanting tulang atau berkorban, ia bahkan tidak bersedia melayani ketika dirinya tidak diuntungkan. Banyak orang bisa bekerja melayani Tuhan, tetapi tidak banyak yang benar-benar sampai membanting tulang demi menyenangkan hati Tuhan. Apa sebenarnya ciuman suci itu? Dalam Roma 16 ayat 16, Rasul Paulus mengeluarkan perintah untuk saling memberi salam dengan cium yang kudus. Dalam artikel ini, kita akan meneliti praktik orang Kristen awal untuk saling memberi salam dan bagaimana orang percaya masa kini harus memahami dan menerapkan perintah ini. Ada beberapa bagian dalam Perjanjian Baru yang merujuk pada ciuman yang kudus. Meskipun Rasul Petrus tidak menggunakan kata-kata ciuman yang kudus, ia memerintahkan kita untuk saling memberi salam dengan cium kasih. Dalam setiap contoh, ciuman seharusnya penuh kasih, kudus, dan sakral. Pada zaman Perjanjian Baru dan dalam budaya Timur Dekat, ciuman adalah bentuk salam yang umum di antara keluarga dan teman dekat. Ciuman, dengan demikian, melambangkan kasih sayang persaudaraan, dan persekutuan. Oleh karena itu, perintah untuk saling memberi salam dengan cium kudus menumbuhkan rasa persatuan dan kesetaraan di antara orang-orang percaya. Inilah yang ada dalam pikiran Paulus ketika ia menulis bahwa kita harus bertumbuh menjadi tubuh yang dewasa dalam segala hal dari Dia, yaitu Kristus, yang adalah kepala. Daripadanyalah seluruh tubuh, yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, tumbuh dan membangun dirinya dalam kasih, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota. Kata sifat kudus dalam Roma 16 ayat 16 menandakan bahwa ciuman ini berbeda dari ciuman romantis atau sensual. Sebaliknya, ciuman ini mewujudkan kasih, kemurnian, dan kekudusan persekutuan Kristen. Jadikanlah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataan, tingkah laku, kasih, iman dan kemurnian. Selama berabad-abad, praktik saling memberi salam dengan cium kudus disesuaikan agar sesuai dengan berbagai konteks budaya. Namun, yang tetap konstan adalah prinsip ilahi tentang kasih dan rasa hormat bersama bagi saudara-saudari kita di dalam Kristus. Oleh karena itu, hakikat dari instruksi Paulus dalam Roma 16 ayat 16 adalah ungkapan kasih sayang yang tulus dan ikhlas, terlepas dari bentuknya. Hendaklah kasih itu tulus ikhlas, jauhilah yang jahat, dan lakukanlah yang baik. Kasihilah seorang akan yang lain dengan kasih sayang sebagai saudara, dan hendaklah kamu saling mendahului dalam hal menghormati. Dalam komunitas Kristen kontemporer, praktik saling menyapa dengan ciuman suci sangat bervariasi. Di gereja-gereja barat, khususnya, ciuman seringkali diganti dengan jabat tangan, pelukan, atau anggukan kepala, gestur yang menandakan kehangatan dan persekutuan. Namun, di beberapa gereja Ortodoks Timur dan Timur Tengah, tradisi saling menyapa dengan ciuman harfiah terus dianggap sesuai secara budaya. Alkitab menawarkan panduan untuk mengadaptasi praktik Alkitab ke dalam konteks budaya tertentu. Misalnya, dalam 1 Korintus 9 ayat 22b, Paulus menulis, "Bagi semua orang aku telah menjadi segala-galanya, supaya aku sedapat mungkin menyelamatkan beberapa orang dari antara mereka." Tentu saja, inti pesan Injil harus tetap utuh, tetapi Allah mengizinkan kita untuk menafsirkan Roma 16 ayat 16 sesuai dengan konteks budaya kita. Kepekaan budaya dan pribadi sangat penting dalam menerapkan Roma 16 ayat 16. Apa yang pantas dan nyaman dalam satu budaya mungkin tidak cocok di budaya lain. Kuncinya adalah saling mengasihi dengan cara yang menghargai tingkat kenyamanan masing-masing.
seperti yang dikatakan Paulus dalam Roma 14 ayat 19. Marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Kita akan mulai meringkas kitab Roma untuk memahami topik ini. Penulis Roma 1 ayat 1 mengidentifikasi penulis kitab Roma sebagai Rasul Paulus. Roma 16 ayat 22 menunjukkan bahwa Paulus menggunakan seorang pria bernama Tertius untuk menyalin kata-katanya. Tanggal penulisan kitab Roma kemungkinan ditulis pada tahun 56 sampai 58 Masehi. Tujuan penulisan, seperti halnya semua surat Paulus kepada gereja-gereja, tujuannya dalam penulisan adalah untuk menyatakan kemuliaan Tuhan Yesus Kristus dengan mengajarkan doktrin dan membangun serta mendorong orang-orang percaya yang akan menerima suratnya. Yang menjadi perhatian khusus Paulus adalah mereka yang kepadanya surat ini ditulis. Mereka yang berada di Roma yang dikasihi Allah dan dipanggil untuk menjadi orang-orang kudus. Karena ia sendiri adalah warga negara Romawi, ia memiliki hasrat yang unik bagi mereka yang berada dalam jemaat orang-orang percaya di Roma. Karena ia belum pernah mengunjungi gereja di Roma, surat ini juga menjadi pengantarnya kepada mereka. Ayat kunci, Roma 1 ayat 16. Sebab aku tidak malu akan Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Roma 3 ayat 9-11. Jadi, apakah yang hendak kita simpulkan? Apakah kita lebih baik? Sama sekali tidak. Kita telah menuduh bahwa baik orang Yahudi maupun orang Yunani sama-sama berada di bawah dosa. Seperti ada tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak ada seorang pun yang berakal budi, tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Roma 3 ayat 21. Tetapi sekarang, tanpa hukum Taurat kebenaran Allah telah dinyatakan, seperti yang disaksikan dalam kitab Taurat dan kitab-kitab para nabi. Roma 3 ayat 23 mengatakan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Roma 5 ayat 8 mengatakan, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, oleh karena Kristus telah mati untuk kita, ketika kita masih berdosa. Roma 6 ayat 23 berkata, karena upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Roma 8 ayat 9 berkata, tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh, jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Roma 12 ayat 1 berkata, karena itu aku menasihati kamu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Roma 12 ayat 19 berkata, janganlah kamu menuntut pembalasan, saudara-saudaraku, tetapi biarlah murka Allah berkenan kepada kamu. Sebab ada tertulis, pembalasan adalah hakku, dan akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Roma 16 ayat 17 berkata, aku menasihati kamu, saudara-saudara, supaya kamu waspada terhadap mereka yang menimbulkan perpecahan dan yang menghalangi jalanmu dengan ajaran yang telah kamu terima. Jauhilah mereka. Paulus sangat gembira karena akhirnya dapat melayani di gereja ini, dan semua orang menyadari fakta itu. Surat kepada jemaat di Roma ditulis dari Korintus sebelum perjalanan Paulus ke Yerusalem untuk menyampaikan sedekah yang telah diberikan bagi orang-orang miskin di sana. Dia bermaksud pergi ke Roma dan kemudian ke Spanyol, tetapi rencananya terganggu ketika dia ditangkap di Yerusalem. Dia akhirnya akan pergi ke Roma sebagai tahanan, Febe, yang merupakan anggota gereja di Kengkrea dekat Korintus. Kemungkinan besar membawa surat itu ke Roma.
Kitab Roma memberitahu kita tentang Tuhan, siapa Dia dan apa yang telah Dia lakukan. Itu memberitahu kita tentang Yesus Kristus, apa yang dicapai kematiannya. Itu memberitahu kita tentang diri kita sendiri, seperti apa kita tanpa Kristus dan siapa kita setelah percaya kepada Kristus. Paulus menunjukkan bahwa Tuhan tidak menuntut manusia untuk meluruskan hidup mereka sebelum datang kepada Kristus. Sementara kita masih berdosa, Kristus mati di kayu salib untuk dosa-dosa kita. Paulus menggunakan beberapa orang dan peristiwa Perjanjian Lama sebagai ilustrasi dari kebenaran yang mulia dalam kitab Roma. Abraham percaya dan kebenaran diperhitungkan kepadanya oleh imannya, bukan oleh perbuatannya. Dalam Roma 4 ayat 6-9, Paulus merujuk pada Daud yang mengulangi kebenaran yang sama. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah orang yang dosanya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Paulus menggunakan Adam untuk menjelaskan kepada jemaat di Roma tentang doktrin dosa warisan. Dan ia menggunakan kisah Sarah dan Ishak, anak perjanjian, untuk menggambarkan asas orang Kristen sebagai anak-anak janji kasih karunia ilahi Allah melalui Kristus. Dalam pasal 9-11, Paulus menceritakan sejarah bangsa Israel dan menyatakan bahwa Allah tidak sepenuhnya dan akhirnya menolak Israel, tetapi telah membiarkan mereka tersandung, hanya sampai jumlah penuh orang-orang bukan Yahudi akan dibawa kepada keselamatan. Kitab Roma menjelaskan dengan jelas bahwa tidak ada yang dapat kita lakukan untuk menyelamatkan diri kita sendiri. Setiap perbuatan baik yang pernah kita lakukan adalah seperti kain kotor di hadapan Allah. Begitu matinya kita dalam pelanggaran dan dosa-dosa kita, sehingga hanya kasih karunia dan belas kasihan Allah yang dapat menyelamatkan kita. Allah mengungkapkan kasih karunia dan belas kasihan itu dengan mengutus anaknya, Yesus Kristus, untuk mati di kayu salib menggantikan kita. Ketika kita menyerahkan hidup kita kepada Kristus, kita tidak lagi dikendalikan oleh sifat dosa kita, tetapi kita dikendalikan oleh Roh. Jika kita mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan, dan percaya bahwa Dia telah bangkit dari antara orang mati, kita diselamatkan, dilahirkan kembali. Kita perlu menjalani hidup kita sebagai persembahan kepada Tuhan sebagai korban yang hidup baginya. Menyembah Tuhan yang telah menyelamatkan kita seharusnya menjadi keinginan kita yang tertinggi. Mungkin penerapan terbaik dari kitab Roma adalah menerapkan Roma 1 ayat 16 dan tidak malu akan Injil. Sebaliknya, marilah kita semua setia dalam memberitakannya. Selamat berkarya untuk Tuhan, selamat memulai karya dalam minggu ini untuk Tuhan. Doa saya menyertai saudara sekalian. Saya memberkati Anda agar sewaktu Anda mencarinya dari Dia, Bapa Surgawi Anda akan memberikan bagi Anda roti harian Anda. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang berkuasa atas alam semesta dan menuntun kita kepada iman yang menyelamatkan, Tuhan Yesus menyertai senantiasa. Tuhan memberkati. Amin. Demikianlah renungan firman Tuhan pada siang hari ini. Semoga menjadi kekuatan di dalam hidup kita dan menjadikan kita pribadi yang lebih sukses. Sebelum kita memulai aktivitas hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, terima kasih atas kasih dan kebaikan Tuhan yang begitu besar buat kami. Tuntunlah perbuatanku agar di sepanjang hari ini saya bisa bekerja sebaik-baiknya, tidak pernah jemu menolong sesama, selalu ramah dan tahu terima kasih, menghayati iman dan mengamalkannya dengan sekuat tenagaku.
Semua ini saya sampaikan kepadamu dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami. Allah, Bapa kami bersyukur kepadamu bahwa dengan bekerja kami boleh ambil bagian di dalam karya-Mu mensejahterakan dan membahagiakan umat manusia. Kami mohon bimbingan-Mu dalam melaksanakan pekerjaan kami hari ini. Bimbinglah kami agar sanggup bekerja dengan semangat kasih, dengan riang, rajin dan jujur. Terima kasih, Tuhan. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Amin. Sampai jumpa di renungan siang saudara rohani berikutnya. Shalom. Halo untuk semua pendengar saudara rohani yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dimanapun berada. Mari dukung kami, tim redaksi Renungan Harian Saudara Rohani dengan cara memberikan bantuan, kritik dan masukan. Saudara dapat memberikan masukan melalui kolom komentar di bawah atau mengirim kepada kami langsung melalui email yang tertera di layar Anda, saudararohani@gmail.com. Jika saudara terberkati melalui renungan ini, saudara dapat mendoakan kami dan memberikan bantuan lainnya dengan mengirim email kepada kami. Saya berdoa agar saudara sekalian bahagia dan sehat selalu. Amin.